alasan kenapa kok banyak umat-umat sebelumnya, umat-umat terdahulu itu banyak yang sirna, banyak yang punah, rusak, itu dikarenakan wahtilafum ala anbiyaihim ala kasrotil, karena dia itu ala kasrotil soal, karena dia itu terlalu banyak bertanya. Kemudian al-hadisus salis, hadis yang ke al-hadisus salasun, hadis yang ke 30. An Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha farada faraidha fala tudayyuha. Diriwayatkan dari Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Kanjeng Nabi, qala, bahwasanya innallaha farada faraidha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memfardukan, mewajibkan perkara-perkara yang telah diwajibkan, telah mewajibkan perkara yang wajib. Fala tudayyuha, maka jangan sia-siakanlah perkara tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah itu juga telah memberikan batasan, memberikan suatu batasan pada suatu perkara. Fala ta'taduha, maka jangan melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah. Jangan melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah. Sama Allah sudah dibatasi sama ini, ya udah kita manut. Batasannya kita tidak boleh melakukan seperti ini, ya udah kita manut seperti itu. Jangan malah kita terjang batasan atau perintahnya Allah. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah juga telah mengharamkan suatu perkara, mengharamkan perkara-perkara yang ada. Fala tantahikuha, maka jangan rusak larangannya Allah dengan kita itu malah melakukan perkara yang dilarang Allah. Seperti halnya kita seumpama seperti contoh kita dilarang sama Allah itu memakan makanan yang haram. Ketika Allah sudah melarang seperti itu, ya udah kita patuhi saja, kita taati perintahnya Allah. Jangan malah kita terjang larangannya tersebut. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Nah, kemudian setelah memaparkan hadis tersebut, Kanjeng Nabi itu diam, tidak melanjutkan hadisnya. Hal tersebut, diamnya Kanjeng Nabi itu bukan karena Kanjeng Nabi itu lupa, bukan Kanjeng Nabi itu tidak tahu, tetapi alasannya rahmatan lakum, karena menjadi rahmat bagi umatnya, menjadikan rahmat bagi umatnya. Nah, maka fala tabhasu anha, maka jangan maka jangan terlalu banyak bertanyalah bahasanya. Seperti halnya hadis yang telah lalu, alasan kenapa kok banyak umat-umat sebelumnya, umat-umat terdahulu itu banyak yang sirna, banyak yang punah, rusak, itu dikarenakan wahtilafum ala anbiyaihim ala kasrotil, karena dia itu ala kasrotis soal, karena dia itu terlalu banyak bertanya. Hal tersebut bisa menjadikan seseorang tersebut ikhtilaf alal anbiyaihim, menjadi khilaf atau tidak sependapat dengan nabinya, bertentangan kepada nabinya. Al-hadisul hadi wa salasun, hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Hadis yang ke-31 diriwayatkan dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi, faqala, bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal, berikanlah suatu amal kepadaku, tunjukkan amal kepadaku yang mana idza amiltuhu, ketika aku melakukan amal tersebut, tak lakoni amale, maka ahabbani Allah,
aku akan dicintai sama Allah, Allah itu akan mencintai kepada diriku. Wa habbaniyan nas, dan tidak hanya Allah mencintai pada diriku, tetapi orang-orang yang ada, manusia itu akan mencintaiku pula. Aku harus melakukan amal apa ya Kanjeng Nabi agar aku bisa dicintai sama Allah sama manusia? Dawuhnya Kanjeng Nabi, izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam perkara dunia. Zuhud dunia, jawabannya zuhud dalam perkara dunia. Karena hal tersebut yuhibbukan nas, yuhibbukallah. Ketika seorang tersebut bisa zuhud dunia, Allah itu akan mencintai pada dirinya, mencintai seseorang tersebut. Kemudian ketika ingin dicintai oleh orang-orang, washad fima indan nas, yuhibbukan nas, zuhudlah pada perkara yang ada pada diri manusia, menjauhi perkara yang ada pada diri manusia. Karena hal tersebut yuhibbukan nas, hal tersebut bisa menjadikan orang-orang itu cinta kepada dirimu. Ya. Zuhud sendiri itu apa? Kadang orang itu terbalik, zuhud sama warok itu dikiranya itu sama. Zuhud sama warok itu berbeda. Kalau zuhud yaitu adalah tarku ma la yuhtaju ilaihi minad dunya, yaitu adalah meninggalkan perkara yang tidak dibutuhkan bagi dirinya, meninggalkan perkara yang tidak dibutuhkan, meninggalkan perkara yang tidak dibutuhkan dari perkara dunia, walaupun perkara tersebut wa ingkana halalan, walaupun perkara tersebut adalah perkara yang halal. Dia itu hanya wal iktisaru alal kifayah, dia itu hanya mengambil secara secukupnya saja, mengambil secara kebutuhannya itu seberapa, hanya mengambil secukupnya saja, tidak terlalu berlebihan, walaupun perkara tersebut adalah perkara yang halal. Nah, kalau yang warok wirai itu adalah tarkus syubhat, meninggalkan perkara yang syubhat. Nah. Terus hadis yang al-hadis sani wa salatsun, hadis yang ke-32, hadis yang ke-32 an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinan radhiyallahu al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, dawuhnya Kanjeng Nabi, qala la dororo wala diroro. Janganlah kalian itu berbuat buruk, mencelakai pada diri kalian sendiri ataupun mencelakai pada orang lain. Larangan untuk berbuat zalim pada diri sendiri atau pada orang lain. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuha musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an Abihi an Nabi fa asqata Abi Sa'id wa lau turukun yaqwa ba'da bi. Ini hadis ini menjelaskan tentang larangan berbuat buruk atau mencelakai pada dirinya sendiri, bahkan kepada orang lain pula. Ini selaras, hadis ini selaras dengan hadis yang telah lalu, yang mana bahwasanya Allah itu innallaha inni haramtu az-zulma ala nafsi. Allah itu mengharamkan pada dirinya sendiri, mengharamkan perkara zalim pada dirinya, pada zatnya beliau sendiri. Allah mengharamkan perkara zalim pada zatnya Allah. Begitu juga inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan begitu pula kemudian aku menjadikan perkara zalim tersebut kuharamkan kepada kalian semua. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menganiaya pada diri kalian sendiri atau pada orang lain. Jadi hadis ini telah selaras pada hadis yang sebelumnya. Jangankan diri kita sendiri ataupun orang lain, Allah sendiri Sang Maha Pencipta itu telah melarang, telah mengharamkan suatu perkara zalim kepada zatnya sendiri. Apalagi umatnya, apalagi hambanya. Hambanya ini pasti juga diharamkan untuk melakukan perkara zalim, perkara yang menyakiti pada dirinya sendiri.
Mungkin niku seketik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.